Saya, Adis Kadir, Wakil Ketua DPR RI, mengucapkan selamat dan sukses kepada Saudara Hilal Himawan yang telah berhasil menginisiasi sekolah politik bagi anak-anak muda, di mana saat ini sudah memasuki tahap kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Hakim, Bupati terpilih Indramayu, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Sekolah Politik Angkatan 2 yang diselenggarakan oleh Hilal Himawan Institute. Oke. Presiden sebagai tenaga ahli komunikasi politik, bantuin Pak Muldoko untuk urusan manajemen stakeholder. Imajinasikan saja, kita nggak usah ngomong data statistik, tapi yang saya permudah buat teman-teman menganalogikan saja. Nah, hari ini ada 10 pemuda di Indonesia, ya kan? Tapi ternyata lapangan pekerjaan cuma 3. Nah, berarti siapa yang kira-kira melamar kerja itu hanya bisa diterima 3 orang. Kita pilih 1 ke depan, Mas. 1, 2, 3. Ke belakang, Bos, sempit juga di ruangan. Ini kayak harus kita demo panggilan buat jadi ya, teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah ada 3 orang yang dapat kerja. Nah, 7 orang lagi kira-kira nih mereka akan ngapain ketika nggak dapat lapangan kerja? Mbak bakal ngapain? Menggali potensi. Menggali potensi. Iya, terus keterampilan. Oke, bagus. Dirimu, Mas? Saya ya karena lagi mencari kerja lagi Mencari kerja lagi. mancing sambil ya habis itu jika ada peluang di bisnis ataupun apapun yang terkaitnya bisa memajukan saya, kenapa tidak? Peluang bisnis. Yes. Oke. Kita ambil satu sampel lagi. Dirimu bakal ngapain, Mas? Mungkin sama menggali potensi diri sendiri, Menggali potensi diri. dan apa itu yang bisa saya lakukan. Oke. Kita langsung ngomong aktualnya, teman-teman. Ketika orang nganggur, dia potensinya dekat sama yang namanya kemiskinan. Oke, kemiskinan itu dekat sama yang namanya kekufuran. Kekufuran itu apa yang terjadi kalau seandainya orang-orang nggak bisa lepas dari kemiskinan dia? 1, jual diri, jadi pelacur. 2, perampok. 3, begal. Makanya Anda pengalaman sekali. Bisa disana pengalamannya. Terus apalagi main judo dan semacamnya, narkoba dan semacamnya. Itu konsekuensi ketika ada orang yang tidak dapat lapangan kerja. Sekarang saya tanya sama teman-teman, hari ini kita nggak dalam situasi yang ideal, teman-teman. Kita memasuki yang namanya era bonus demografi. Ternyata bonus demografi itu nggak, komposisinya itu nggak 10 banding 3 lapangan kerja, tapi di bonus demografi dibilang kalau bonus demografi itu adalah anak muda yang produktif itu makin banyak. Berarti yang butuh lapangan kerja itu nggak cuma 10 orang, tapi 100 orang. Sekarang Anda bisa bayangkan, imajinasikan bagaimana 97 orang ke depan ketika tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Terus teman-teman akan ngerasa, oke, aman, aku temannya Bang Hilal gitu. Pasti dia punya koneksi orang, datang kayak tenang dulu, Bos. Ini belum serta-merta segampang itu. Kita juga memasuki yang namanya globalisasi. Bahkan dulu dibilangnya di berita masyarakat ekonomi ASEAN.
Apa tuh yang rebutan pekerja itu? Gak cuma anak-anak muda di Indonesia yang tadi 100 orang, tapi mungkin 200 orang, 300 orang anak-anak muda yang ada di Thailand, Singapura, Malaysia akhirnya masuk di Indonesia, bos. Jadi bisa kita bayangkan mungkin secara statistik itu yang rebutan 3 pekerja ini ada sekitar 500.000 orang atau 500 orang, kasusnya 500 orang dulu. Dan ternyata posisi kita itu, bos, lagi nggak aman-aman aja. Karena hari ini teman-teman kalau mau tahu bahwa mas menjadi pengangguran lagi, mas. Wah, kenapa aku bilang dia jadi pengangguran lagi? Karena hari ini ada yang namanya robotisasi, bos. Lo, teman-teman bisa lihat ketika di jalan tuh udah tidak ada lagi mbak-mbak yang senyum, ngasih tiket udah nggak ada, bos. Banyak pekerjaan udah mulai diganti sama yang namanya otomatisasi. Terus ada juga jadi pengangguran, Pak, mau izin, walaupun ganteng gitu. Mau izin, Anda juga nganggur. Karena sekarang kita juga memasuki yang namanya dunia artificial intelligence. Dulu otot diganti sama robot. Akhirnya orang-orang kira, wah itu orang-orang yang nggak berpendidikan aja akan digantikan sama robot. Tapi hari ini bahkan orang-orang yang berpendidikan, cerdas, ranking 1 dan semacamnya terganti sama yang namanya ChatGPT, bos. Nah sekarang Anda sebagai orang yang bekerja sendirian di sini, apa yang Anda lakukan buat orang-orang miskin ini gitu? Kira-kira? Ya mencoba membuka lapangan kerja baru, mungkin bisa ya, Membuka lapangan kerja baru, oke. Kita mulai membuka lapangan kerja. Udah mau teman-teman duduk. Siapin CV juga ya buat apa? Bagaimana untuk kita para pemuda bisa menjadi staf kepresidenan seperti Bapak? Jangan dalam, bro. Gerakan, nah, gue mau tahu apa? Gerakan sosial itu berbuat baik dengan orang. Gerakan politik adalah membuat sistem baik sama semua orang. Beda ya? Oke? Dan kata beda. Nah, gue berharap semua komunitas itu jadi gerakan politik. Dan gue yakin semua akan berjalan ke sana. Kita ambil satu contoh yang namanya Pada Wara. Lo tau Pada Wara? Dia mungkin nggak punya mimpi besar. Karena gue percaya bahwa mimpi atau kemenangan kecil itu dicicil, Pak. Kemenangan bukan spontan, dicicil dengan konsisten, dengan punya daya tahan. Lo mau komunitas topeng ke, komunitas apa ke, cari sisi di mana kayak pemerintah adil buat lo. Bahkan gue pernah meradikalisasi gerakan tari buat apa? Lo jangan tari-tari di jalanan. Ini tugasnya pemerintah daerah buat nyediain sanggar tari sama lo. Ketika lo sanggar tarinya udah ada, lo minta lagi pembiayaan buat lo pentas di luar negeri. Ini problemnya adalah, tapi kak, kita kan bukan gerakan politik. Kagak, ini bukan gerakan politik. Walaupun gerakan politik, gue cuma bilangnya supaya dia ngikutin. Ini hak lo. Jadi kadang-kadang istilah politik orang jadi alergi. Padahal itu memperjuangkan hak. Karena sosial politik adalah apa? Memperjuangkan hak dan meningkatkan martabat dan kehidupan masyarakat. Meningkatkan kemampuan bahkan sampai finansial secara ekonomi. Nah ini yang pertama untuk tugas layanan bidang kemudian menyadarkan pemuda akan kemampuan dan kompetensi di dunia tersebut. Kedua, ketika sudah dilakukan pemuda kompetensinya, berarti kan si pemuda itu harus menyebarkan ke temannya, ke lingkungannya, supaya apa? Sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi manusia yang lain atau bagi manusia lain. Nah, kita sebarkan. Di angkatan kedua ini konsepnya agak sedikit berbeda di angkatan pertama. Kalau angkatan pertama itu hanya 1 hari, habis itu pulang, ya, selesai sampai jam 9 kemarin ya. Terus kemudian kita coba memberikan sepenuhnya gagasan konsep kepada teman-teman angkatan 1 untuk melaksanakan sekolah politik angkatan 2. Ya, ada Mas Fatur, ada Mas, terus ada teman-teman yang lainnya ya. Akhirnya mereka merasa bahwa di angkatan 1 itu kurang puas karena waktunya kurang panjang gitu, Fatur ya. Sehingga gimana kalau 2 hari gitu kan. Ya kalau saya prinsipnya oke-oke saja. 2 hari, mau seminggu, mau sebulan ya ayo gitu kan. Cuma
teman-teman pesertanya mau nggak gitu kan, sampai 2 hari semalam lah ya, 1 malam nginep di sini gitu kan. Dan alhamdulillah ya teman-teman bersedia untuk nginep di sini. Jadi realisasikan kinerjanya gitu. Itu hanya beberapa oknum yang melakukan korupsi gitu. Jadi yang kena imbas tuh hampir semuanya anggota dewan gitu. Nuke Nindra, asal dari Desa Luwung Gesik, Kecamatan Prangkeng. Saya bukan dari mahasiswa, orang biasa. Malam mimpi terlalu manis untuk dilupakan. Sekolah Politik Angkatan 2 Asoy. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Oleh Mas Wildan sendiri itu basic tentang politik. Jadi kurang lebih untuk kurang lebih hal tersebut mungkin kita ketika nanti saya menjadi di dewan itu dari sekarang itu memperbaiki akhlak saya dalam politik ini. Saya melihat kesimpulan saya ketika saya terjun di politik, saya memakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Politik Angkatan 2 akan melakukan bakti sosial dengan melakukan bersih-bersih di masjid. Jadi mari kita saksikan bakti sosial kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Baik, kami telah sampai di musola yang akan dibersihkan. Tanpa langsung basa-basi, kita langsung mulai membersihkan musola ini. Hurrah! Baik, kami telah melaksanakan acara bakti sosial pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu acara pada pagi hari ini. Cukup sekian dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara